Terima kasih. Kita kita akan mulai saja dengan apa sih yang akan ditulis atau apa yang dilakukan oleh mahasiswa di akhir eh, perkuliahan ya. Nah, memang untuk tesis ini satu tantangan tersendiri. Tantangan dari penulisan tesis itu adalah sebetulnya terberat dari diri sendiri ya, yang dirasakan oleh mahasiswa-mahasiswa saya kebetulan waktu sebelum pindah ke Unisba, saya baru pindah ke Unisba itu tahun 2019. Sebelumnya saya mengajar di STKIP Pasundan di program Pascasarjana S2 Pendidikan IPS. Dan saya banyak memiliki mahasiswa yang usianya beragam, dari yang masih muda lulus S1, baru lulus S1 kemudian setahun kemudian sudah mulai menulis proposal tesis, sampai yang sudah usia 60 tahun bahkan 70 tahun pernah saya bimbing. Sehingga saya menemukan satu benang merah yang sama, mau tua mau muda, permasalahannya adalah dari diri sendiri. Ya, karena apa? Karena dalam menyusun tesis itu kan sudah tidak ada dosen ya. Kalau kuliah kan masih saya tuh kadang-kadang suka bahasa Sunda saya keluar ya, dan saya asli orang Sunda. Jadi kalau menyusun tesis itu kan tidak ada dosennya ya. Kalau kuliah kan ada dosennya. Bapak Ibu masih merasa harus menyelesaikan tugas kuliah, harus UTS, harus UAS sehingga keluar nilai. Sementara untuk tesis itu tidak. Untuk tesis itu Bapak Ibu akan selalu bilang di tempat bekerja Bapak Ibu itu, bagaimana kuliahnya? Sudah selesai? Sudah, tinggal tesis. Nah, ini adalah hal yang sangat berbahaya. Pernyataan seperti itu adalah hal yang sangat berbahaya. Kenapa? Karena kita merasa sudah selesai kuliah. Padahal tesis inilah yang menjadikan kunci bahwa kita itu selesai kuliah. Ya. Nah, tahapan menulis tesis saya sudah membaca juga buku pedoman penulisan tesis dari Unikama, bahwa Bapak Ibu itu sebelum dibimbing tesisnya tentu saja harus menyusun proposal tesis. Nah, penyusunan proposal tesis inilah yang kadang-kadang menjadikan kita lebih merasa aduh, mulai masalahnya dari mana nih? Ya, kalau saya suka bercandanya begini, pengen punya masalah, ya, Bapak Ibu turun ke jalan, terus tonjok satu orang, ya, tonjok satu orang yang Bapak Ibu tidak kenal, pokoknya pukul satu orang, Bapak Ibu yang tidak kenal, lihat, teliti, itu akan menjadi masalah, ya. Bisa menjadi masalah penelitian, bisa juga menjadi masalah pribadi, kita digebukin rame-rame oleh teman-temannya, gitu kan. Tapi yang jelas adalah yang dimaksud dengan masalah penelitian ini adalah kita mencari satu hal yang membuat diri kita penasaran. Ya. Apa sih? Misalnya, biasanya kalau IPS itu kan selalu kalau baca tesis-tesis ya, pelajarannya tidak menarik lah, apalah, kok kayaknya selalu disalahkan gitu ya si guru IPS teh, kenapa pelajaran tidak menarik sehingga harus diteliti, padahal kan mungkin bukan hanya pelajarannya tidak menarik, tetapi juga dari faktor penyampaian media, kemudian memang anak-anaknya juga tidak suka dengan pelajaran IPS atau faktor gurunya gitu ya. Jadi banyak hal yang membuat dalam proses pembelajaran IPS ini membuat anak-anak tidak suka. Yang sering saya temukan adalah guru IPS ini kurang piknik, ya. Kenapa kurang piknik? Karena dengan banyak piknik kita menjadi luas wawasan, ya, menjadi luas wawasannya, dan begitu luas wawasan, cerita ke anak-anak itu akan lebih hidup. Ya, dibanding kita hanya membaca, udah kurang piknik, kurang literasi. Nah, ini juga menjadi satu hal yang hambatan. Sehingga masalah dalam penelitian IPS ini sebetulnya sangat banyak. Bukan hanya di sekolah, tetapi juga di masyarakat, di lingkungan keluarga, karena IPS ini luas. Ya, Bapak Ibu bisa melihat dari satu sudut pandang ilmuwan, misalnya dari sudut pandang geografis, atau dari sudut pandang historis, atau dari sudut pandang ekonomis ya, atau dari sudut pandang sosiologis, atau mau menggabungkan dua sudut pandang, atau mau menggabungkan tiga, atau mau menggabungkan empat-empatnya sehingga menjadi satu IPS terpadu. Nah,
Saya selalu ingin bertanya, penasaran. Ada yang sudah punya proposal nggak di sini? Atau sudah punya bayangan, saya ingin meneliti ini loh, gitu. Ada nggak? Baru rencana. Ya, nggak apa-apa, rencana juga bagus daripada belum ada sama sekali. Apa Pak Asril? Tentang pembelajaran jarak jauh yang menggunakan media internet, kemudian hubungannya dengan kreativitas siswa itu seperti apa? Kreativitas siswa, oke. Ada lagi? Ya, Bu. Ya, silakan. Siapa dengan siapa, maaf? Ya, dengan Suni Widyaningsih. Mohon maaf, Ibu suaranya kurang jelas. Suni Widyaningsih. Ya, apa Bu judulnya, Bu? Tentang pengaruh kepemimpinan kepala sekolah, kemudian motivasi guru, Ya. dukungan dari orang tua murid pada pembelajaran jarak jauh di era COVID-19. Oke. PJJ ya. Ya. Baik. Ada lagi yang lain mungkin? Saya Bu. Ibu siapa tadi, Bu? Bu Suni. Bu Suni. Bu Suni, ya. Terima kasih Bu Suni, ya. Silakan. Iya, Ibu Esther. Ibu saya. Ya, saya punya rencana itu tentang penerapan e-learning berbasis web, Bu. Ya. Pada peningkatan hasil belajar siswa pada materi IPS. Ya. Peningkatan hasil belajar ya. Ya, melalui apa? Melalui web. Baik, Ibu Esterina. Baik, ada lagi? Satu lagi mungkin dulu. Bu. Ya, silakan Bu. Saya Siti Aminah. Ya, Bu. Masalah yang saya angkat yaitu peranan pendidikan kepramukaan di masa pandemi COVID dalam rangka meningkatkan karakter kita, yaitu rasa nasionalisme. Ya, karakter nasionalisme ya, Bu. Nah, kesulitan di pembuat proposal, belum paham. Baik. Baik, terima kasih banyak Bapak dan Ibu ya. Tadi ada Bapak Hasril, Ibu Suni, Ibu Esterina dan Siti Amin sudah mengemukakan rencana penelitian yang akan Allah akan saya berikan masukan, tetapi tentu saja di sini saya ingin memberikan tips dan trik untuk gimana sih biar kita menulis itu mudah kalau sudah terbiasa. Ya, tapi kalau belum terbiasa jangan menulis proposal ya, tapi menulis satu kalimat buatan sendiri saja luar biasa sulit gitu ya. Nah, jadi memang kita harus membiasakan untuk menulis. Nah, baik. Nah, ini penting untuk disiapkan pada saat menulis itu adalah kita harus sudah tahu metode atau rancangan penelitian dulu ya. Kadang-kadang kan masih bingung kita mau pakai kuantitatif atau kualitatif ya, atau pengembangan. Saya di buku pedoman penelitian tesisnya itu ada pengembangan, kalau skalanya kecil sih tidak masalah, tapi kalau pengembangannya skalanya besar ini dibutuhkan waktu yang cukup lama, jadi tolong dipertimbangkan juga kalau kita ingin menggunakan pengembangan, tapi tidak salah ya, tidak salah. Kemudian kalau saya biasanya yang saya pakai Bapak Ibu, yang saya pakai itu adalah bukunya Creswell. Kenapa buku Creswell? Tadi kan menurut Ibu Direktur ya, bahwa selain tesis juga harus menghasilkan artikel. Nah, kalau tesis kita sudah baik, pada saat menyusun artikel itu gampang banget, cuma tinggal mindahin aja gitu. Ya, cuma tinggal mindahin aja. Dan juga kita tidak usah repot-repot dengan harus menyiapkan sumber yang baru dan lain sebagainya. Nah, ini adalah tentang metode. Jadi yang saya pakai adalah bukunya Creswell. Saya pakai, tetapi tidak menutup kemungkinan dari buku-buku yang lain, kan buku yang lain juga mempunyai dasar pemikiran yang kuat dan bisa digunakan. Hanya untuk masuk ke jurnal internasional ya, atau jurnal-jurnal yang terakreditasi, itu biasanya yang diakui itu yang dari bukunya Creswell. Kemudian yang kedua adalah literasi. Ini literasi menjadi masalah luar biasa ya dari untuk diri kita. Saya ingin tanya, berapa
buku yang bisa dibaca dalam satu hari oleh Bapak Ibu. Jangan bukulah, jurnal, ya. Nah, ini juga menjadi satu hal yang ini bisa menjadi masalah loh tentang literasi ini, ya. Karena gini, kadang-kadang guru itu, apalagi guru yang sudah lama, merasa bahwa adalah materi mah gitu-gitu aja, ya. Padahal jangan salah loh, IPS itu selalu berkembang. IPS itu lapangannya itu masyarakat. Masyarakat itu detik per detik itu berkembang. Nah, ini juga menjadi satu hal yang kita harus bijak terhadap lingkungan yang ada di sekitar kita. Nah, ini juga menjadi masalah. Mungkin di Malang juga ada gitu ya, masalah apa sih yang bisa kita teliti di Kota Malang, ya. Saya pernah ke Kota Malang sampai ke Batu, yaitu luar biasa, kota yang luar biasa, masih asri, dan saya betah di sana karena Malang itu hampir mirip-mirip Bandung gitu ya, dingin, terutama di daerah gitu kan. Jadi tidak, untuk saya adaptasinya itu luar biasa gitu ya, tidak terlalu sulit gitu untuk pada saat saya di Kota Malang. Nah, misalnya kenapa di situ berkembang pariwisata yang luar biasa ya? Apakah itu bisa menjadi sumber belajar? Misalnya ke Museum Angkut, ya. Apakah di Museum Angkut itu bisa menjadi sumber belajar bagi anak-anak kita? Atau misalnya yang dekat dengan sekolah masing-masing, apakah bisa menjadi sumber belajar? Nah, ini bisa berasal dari jurnal atau tulisan-tulisan yang Bapak Ibu baca. Tanpa Bapak Ibu membaca jurnal, tanpa Bapak Ibu membaca tulisan, Bapak Ibu akan kesulitan membuat proposal. Bapak Ibu tetap akan bingung. Ya. Aduh, apa yang harus saya mulai? Karena apa? Karena wawasan kita memang belum berkembang. Kita masih merasa bahwa masalah itu akan sama setiap tahun. Bapak Ibu masih berkutat dengan tesis-tesis yang sumber-sumbernya itu yang masih tahun 78, masih tahun 90 gitu. Aduh, kalau untuk IPS mah udah enggak banget deh. Jadi saya menyarankan untuk ke Ibu Kaprodi ya, batasi saja. Kalau untuk buku referensi boleh dari tahun kapan saja. Tapi kalau untuk jurnal, dan kita memang kajian tesis itu seharusnya banyak bersumber dari jurnal, saya selalu mewajibkan untuk mahasiswa S1 saja jurnal yang harus mereka baca 30. Berarti untuk S2 bisa 40 sampai 50 gitu ya. Kenapa? Karena dengan kita membaca hasil penelitian orang yang terbaru di jurnal tersebut, kita mendapatkan wawasan baru. Itu biasanya yang selalu saya terinspirasi gitu. Oh ternyata begitu saya baca, oh ternyata, terus penasaran, kok ini di sini begini ya, cari jurnal yang terkait dengan yang kita bikin penasaran itu, baca lagi, langsung saya ngomong lagi, oh ternyata. Jadi saya tuh semakin banyak baca, semakin saya merasa bahwa saya itu bodoh gitu, karena saya banyak tidak tahu. Nah kemudian juga siapkan tools-toolsnya. Tapi ini tools-tools ini bukan tidak terlalu penting ya. Bapak Ibu kalau baca di pedoman penelitian tesis yang dikeluarkan oleh Unikama, di situ sudah disiapkan kertas A4 ukurannya, kemudian jenis hurufnya apa, spasinya berapa. Kalau saya menulis, Bapak Ibu, saya akan selalu menyiapkan dulu rumahnya sebelum saya isi. Saya tidak akan membeli dulu kursi, membeli meja, membeli kasur sebelum rumahnya ada. Kenapa? Jangan-jangan saya beli kasur ukuran 2 meter kali 2 meter, sementara ukuran kamarnya 1,8 kali 1,8. Kan repot, jadi nggak bisa masuk. Jadi buku pedoman, ya, buku pedoman penulisan tesis itu menjadi satu buku babon yang harus kita pegang. Sehingga apa? Sehingga tidak ada lagi perselisihan di antara kita gitu. Kalau saya bahasa kita ke mahasiswa gitu. Begitu mahasiswa bilang, Bu, ini gini-gini. Saya bilang, kita baca buku pedoman. Baca buku pedoman. Nih, buku pedoman begini. Itu pun yang terjadi kalau antar pembimbing agak ada perselisihan soal teknis penulisan. Selalu saja ada gitu ya, selalu saja ada. Begitu ada kesulitan seperti itu, yang repot kan mahasiswa. Pembimbing 1 bilang, ini nggak bisa begini cara menulisnya. Pembimbing 2 bilang, oh boleh ini begini. Sehingga begitu kembali lagi ke pembimbing 1, pembimbing 1, Anda mau ikut ke siapa? Mau ikut ke saya atau mau ikut ke pembimbing 2? Kan nggak bisa seperti itu. Buku pedoman dibuat untuk apa? Untuk pedoman kita semua, dosen, pembimbing, dan mahasiswa. Nah, itu menjadi satu dasar ya. Jadi Bapak Ibu selalu baca dulu buku pedoman sebelum menulis. Sebelum menulis itu, kemudian kalau heading, ya, caption
section itu yang di bawah grafik, terus manajer referensi ini bisa sambil jalan ya. Terus aplikasi pengolah dan analisis data juga itu bisa sambil jalan tergantung dari kalau aplikasi pengolah itu biasanya yang kuantitatif itu menggunakan SPSS. Nah, kemudian, ini yang tadi saya maksud dengan desain penelitian yang ada dalam bukunya Creswell. Nah, di sini ada desain rancangan penelitian itu sebetulnya sederhana yang Creswell bagi ya. Jadi ada kualitatif, kuantitatif, kemudian kualitatif dan kuantitatif atau mixed method ya. Mixed method ini termasuk kalau dalam buku pedoman penulisan tesis itu termasuk penelitian pengembangan itu ada di situ. Nah, jadi nanti tinggal dipilih aja mau yang mana. Kalau kualitatif ya ini hanya ada 5, studi kasus, grounded teori, etnografi, naratif, dan fenomenologi. Ya. Nah, kalau kuantitatif hanya ada 3, eksperimental, korelasional, dan survei. Kalau Bapak Ibu membaca bukunya Creswell, ini asik banget. Di situ kita betul-betul step by step-nya dikasih tahu gitu ya dalam buku itu. Dan sudah ada buku bahasa Indonesianya. Kemudian kuantitatif ya, kemudian untuk mixed method atau kualitatif dan kuantitatif, ini ada mixed method, penelitian tindakan dan penelitian pengembangan. Nah, saran saya adalah sebelum Bapak Ibu menentukan masalah, baca dulu buku metode penelitian. Ya, karena dengan membaca buku metode penelitian, oh iya, nanti saya arahnya pengen ke sini. Begitu arahnya sudah tahu, baru kita bisa menemukan masalahnya. Jangan masalah dulu, bahkan judul dulu. Judul itu bagian paling akhir. Apalagi kalau penelitian kualitatif, ya. Kalau penelitian kualitatif itu judul paling akhir. Kenapa? Karena terkadang penelitian kualitatif itu hasilnya di luar ekspektasi, ya di luar ekspektasi kita sebagai peneliti, sehingga akhirnya judulnya bisa berubah. Boleh berubah, boleh, ya boleh untuk kualitatif, karena dia kan jenis apa ya? Kita tergantung hasil penelitian kita tergantung dari informasi yang kita dapatkan dari informan. Nah itu. Lalu yang berikutnya adalah contoh penyajian. Ya, desainnya di sini adalah survei, ya survei. Kemudian dari temuan dan pembahasan ini bisa kita lihat. Ini ada dalam bukunya Creswell ya. Dalam bukunya Creswell itu ada. Di sini judulnya motivasi keterlibatan orang tua di sekolah menengah. Ini hampir mirip dengan judulnya Bu Esterina ya, Bu Esterina ya. Hampir mirip. Cuman kalau Bu Esterina itu, maaf Pak Bu Esterina, Bu Suni, kepemimpinan kepala sekolah, ya. Motivasi guru dan orang tua pada saat PJJ ya terhadap peserta didik. Nah, ini bisa kita lihat tujuan dan fokusnya itu apa ya? Apa kontribusi relatif konstruksi peran orang tua, ekspektasi diri orang tua, ini banyak ya. Nah, nanti temuannya itu satu-satu diuraikan. Baru pembahasannya itu secara utuh ya, secara kesimpulan. Jadi antara tujuan ya, kalau kita menentukan tujuan, fokus dan rumusan masalah itu harus sama dengan temuan dan pembahasan. Nah, ini adalah contoh penyajiannya. Kita akan lewat dulu ini ya, karena ini kalau ini sudah ke nantinya sudah ke temuan dan pembahasan, sudah ke tesis. Nah, kemudian pastikan setiap bagian memenuhi kriteria penulisan proposal. Ini pedoman punya Unikama ya. Jadi bagaimana mulainya dari pedoman pendidikan dulu. Jadi siapkan rumahnya. Mulai izin dan sebagainya itu disiapkan, formatnya juga disiapkan. Ya, kalau saya selalu memakai heading ya kalau dalam itu. Tapi kalau untuk penggunaan aplikasi dalam Word itu sebetulnya bisa cari-cari sendiri ya, baca sendiri, akan sangat lama kalau saya menjelaskan di sini gitu. Nah, ini yang jelas ikuti saja pedomannya di sini dimintanya seperti apa. Nah, kemudian setelah kertasnya disiapkan, kita tinggal ngetik gitu kan, tinggal ngetik, dan jangan membiasakan untuk memisahkan bab 1 menjadi satu file, bab 2 satu file, lebih baik digabungkan saja. Karena apa? Biar kitanya lebih enak gitu ya, bacanya bulak-balik ke atas ke bawahnya itu lebih enak. Kemudian penulisan proposal isinya itu apa? Mencakup apa yang akan diteliti, kemudian dan bagaimana cara menelitinya. Proposal tesis bentuk rancangan tesis. Kalau kita lihat di sini latar belakang menjelaskan tentang bla bla bla, ya rumusan menjelaskan tentang bla bla bla, tujuan. Nah, ini dibaca. Baca dan kita isi, misalnya latar belakang masalah menjelaskan tentang fenomena yang menjadi masalah penelitian.
mengidentifikasi kesenjangan baik secara teori maupun empirik yang didukung oleh data sehingga jelas memang masalah itu perlu diteliti. Berbagai alternatif untuk mengatasi kesenjangan tersebut dipaparkan secara singkat, disertai identifikasi faktor penghambat dan pendukungnya. Ini udah enak banget nih ininya membreakdown-nya. Jadi Bapak Ibu membreakdown dari ini identifikasi kesenjangan baik. Nah ini menjadi paragraf pertama. Ya, paragraf pertama. Kemudian alternatif untuk mengatasi kesenjangan, ya. Ini menjadi paragraf kedua. Identifikasi faktor penghambat dan pendukung. Ini menjadi paragraf ketiga. Kemudian alternatif pemecahan masalah, ya, sebagai GIP research itu menjadi paragraf keempat. Saya pikir sekarang sudah tidak musimnya itu latar belakang itu panjang-panjang, ya. Dia harus langsung straight to the point gitu, harus langsung kepada permasalahan. Tidak lagi menjelaskan soal Undang-Undang Nomor 20 tentang guru dan dosen gitu ya. Tahun 2003 itu udah enggak lagi deh, tapi udah langsung ke permasalahan. Nanti akan kita bahas seperti apa caranya. Nah, kemudian di sini kalau kita sudah memastikan ya, tadi berarti harus bab 1, bab 2 dan bab 3. Bab 1 itu isinya apa? Lihat buku pedoman. Bab 2 isinya apa? Lihat buku pedoman. Bab 3 isinya apa? Lihat buku pedoman. Nah, bagian terberat dalam menyusun tesis itu adalah menyusun latar belakang masalah. Ya, terkadang mahasiswa pun masih bingung, ini tuh masalah saya yang mana ya? Nah, kita bahas tadi dari judul yang Bapak Ibu berikan ya. Misalnya, Pak Hasril PJJ terhadap kreativitas siswa. Ini permasalahannya Pak Hasril apanya? PJJ-nya atau kreativitas siswanya? Permasalahannya itu dengan adanya PJJ itu bagaimana kira-kira kreativitasnya siswa, apakah dia tambah kreativitas atau memang kendor atau seperti apa seperti itu? Masalahnya di mana? Di PJJ-nya. Berarti dengan adanya pembelajaran PJJ itu Bapak khawatir kreativitas siswa itu menjadi berkurang begitu? Iya. Oke. Nah, kemudian misal Bu Suni. Iya. Permasalahannya apa, Bu? Permasalahannya kami di pengaruhnya, Bu. Dari pengaruh kepemimpinan ini bagaimana dia bisa mengelola, kemudian motivasi gurunya bisa memberi motivasi yang benar, kemudian orang tua bisa berperan. Ini pada pengaruh kepemimpinan kepala sekolah itu sehingga keberhasilan belajar siswa di era COVID-19 itu benar-benar kontribusi dari kepala sekolah ini masuk gitu. Berarti terhadap hasil belajar. Ya, hasil belajar. Terhadap hasil belajar. Hasil ini karena di masa COVID ini hasilnya kan tidak selalu berupa angka-angka, tetapi berupa perilaku itu. Karena ditekankan pada karakter anak, karena di daerah kami ini ditekankan pada karakter karena kami adalah zona merah. Jadi untuk angka-angka itu tidak begitu kami perhitungkan dulu, tetapi karakter anak-anak bagaimana bisa nurut, bagaimana dia bisa belajar dengan orang tua, bagaimana dia patuh dengan perintah selama PJJ dengan model daring, kemudian bagaimana guru-guru dikelola oleh kepala sekolah sehingga dapat melaksanakan tugas meskipun 50% di sekolah, 50% di rumah. Itu. Baik, jadi di sini Ibu ingin melihat, memotret bagaimana kepemimpinan kepala sekolah ini kuantitatif ya Bu ya? Kuantitatif ya Bu. Ya. Saya masuknya kok ke kuali. Karena tidak nilai-nilainya. Hanya ke perilaku itu. Ke perilaku. Jadi Ibu mau kualitatif. Kualitatifnya yang mana Bu? Dari perilaku yang terbentuk, keberhasilan anak-anak ini dari anak-anak karakternya itu mau melakukan seperti itu. Karena untuk sementara ke kuanti ini kami untuk COVID ini kesulitan karena banyak ambil dari karakter untuk anak-anak. Baik. Nah, jadi kalau begitu permasalahannya apakah ada di kepemimpinan, motivasi guru atau orang tua, atau di karakter anaknya yang Ibu lihat? Di kepemimpinan kepala sekolah bisa mengkoordinir orang-orang di sekolah maupun wali murid, kemudian keberhasilannya, tingkat keberhasilannya pada anak-anak mengikuti dengan baik pembelajaran itu. Oke, baik. Terima kasih, Bu. Kemudian, nah itu tentang permasalahan, nanti akan saya bahas lagi yang lainnya.
bagaimana sih dari inti dari proposal ini ya? Jadi masalah, tujuan, dan metode kan sebetulnya ya, kalau inti dari proposal itu bagaimana mengungkap permasalahan, bagaimana kita menentukan tujuan, apa sih yang tujuan yang ingin kita capai, dan metode apa yang akan digunakan. Perkara kajian teori ya. Nah, kajian teori ini adalah satu hal yang susah-susah mudah ya untuk kita tentukan kita akan memakai teorinya siapa. Yang penting kita ajak. Jangan begini. Di bab 2 nanti kita pakai teorinya Pak Numan misalnya ya tentang IPS. Nanti di bab 4 membahasnya bukan teorinya Pak Numan lagi tapi teori yang lain. Nah, itu yang disebut dengan tojaiyah ya. Yang satu ke sana, yang satu ke sini pada saat pembahasan. Diharapkan dalam tes itu pembahasan itu linear dengan kajian teori yang kita berikan di bab 2. Ya, nah ini adalah inti dari proposal. Nah ini pendahuluan. Selalu pendahuluan itu berbasis dari masalah, ya. Berbasis dari masalah. Kenapa? Agar nanti pada saat pindah ke artikel yang akan dijurnalkan jauh lebih mudah kita memindahkannya, ya. Jadi masalah umumnya apa? Jadi di sini kalau tadi Ibu Suni itu masalahnya itu adalah kepemimpinan kepala sekolah dirasa bermasalah, motivasi guru dirasa bermasalah, kemudian dari peran orang tua juga bermasalah kepada anak-anak, uraikan dulu secara luas, ya, bahwa mulainya dari mana? Mulainya dari PJJ itu sendiri. Kenapa terjadi PJJ? Ini banyak banget, saya sendiri sedang menulis tentang kuliah daring ya, dampak terhadap mahasiswa. Nah, itu saya sedang menulis itu. Ini banyak hasil penelitiannya, banyak banget yang sudah dilakukan oleh orang-orang sepanjang tahun 2020. Jadi Ibu Bapak kalau meneliti tentang PJJ itu kayaknya sudah harus wajib sumbernya itu tahun 2020 ya. Karena kan COVID-nya juga baru ada 2020. Nggak mungkin kita menggunakan sumber-sumber yang di luar tahun 2020. Itu sangat nggak mungkin. Kecuali pernah ada wabah lain selain COVID di satu negara dan akan kita dijadikan rujukan, itu boleh, tapi dijelaskan di situ. Tapi kalau untuk nanti larinya ini karena COVID itu menjadikan satu pembelajaran jarak jauh, sehingga basis sumber ya, basis sumbernya itu penelitian terdahulunya itu berasal dari berasal dari tahun 2020. Ini sudah harus dipastikan begitu gitu ya. Karena COVID-nya juga 2020, itu aja sih masalahnya mah. Nah, jadi di bagian pertama masalah umum dulu. Misalnya masalah umum bahwa permasalahan umum pembelajaran daring, ya, pembelajaran daring seperti apa, kemudian berdampak kepada kualitas kepemimpinan kepala sekolah. Misal, Ibu menemukan bahwa kepala sekolah bingung nih bagaimana biar daringnya efektif, atau bingung karena tidak ada infrastruktur yang memadai di sekolah, atau bingung karena sekolahnya berada di pelosok sehingga terkendala jaringan internet, ya. Nah, ini kan menjadi satu hal yang menjadi satu masalah yang umum yang bisa ditemukan di mana saja. Nah, kemudian untuk masalah khususnya itu lebih detail lagi dari yang tadi saya sebutkan. Kalau tadi soal kepala sekolah, berarti di sekolah ini mah yang menjadi kesulitan itu bukan masalah infrastruktur, bukan masalah anggaran, bukan masalah dana, tapi justru permasalahannya di kepala sekolah itu kepala sekolahnya nggak pernah memberikan contoh yang baik, misalnya seperti itu ya. Nah, itu masalah khusus. Sehingga Bapak Ibu pada saat menentukan satu masalah itu sudah tahu mana masalah umumnya, kemudian sudah ada observasi awal di lokasi penelitian, rencana lokasi penelitian. Kita nggak boleh ngarang. Nah, ini adalah satu hal yang ilmiah. Jadi ilmiah itu harus bersumber. Tapi juga jangan terlalu vulgar disebutkan. Dalam penelitian ada yang disebut dengan kode etik. Ya, kode etik ini adalah misalnya kita akan meneliti dan ini kesannya itu kok ini kesannya akan mempermalukan gitu ya, dalam tanda petik mempermalukan seseorang. Kita memakai itu aja, memakai simbol atau misalnya di sekolah A di kecamatan mana gitu ya. Kalau SMP A itu di satu kecamatan ada satu SMP, tidak usah disebutkan SMP-nya ya. Misalnya di sekolah kecamatan mana itu boleh diperbolehkan, kecuali sekolahnya mengizinkan untuk mencantumkan itu. Nah, ini menjadi satu permasalahan juga dalam penelitian-penelitian kita ya Bu Ninik dan Bapak Ibu dosen yang lain. Kita kadang-kadang tidak peduli dengan apakah orang-orang yang kita teliti ini merasa keberatan atau tidak namanya disebutkan secara luas gitu ya, secara umum.
apalagi kalau sudah masuk ke jurnal, apalagi jurnalnya sudah masuk jurnal internasional. Ini ada yang disebut dengan kode etik penelitian. Jadi harus disamarkan, harus diganti gitu namanya, misalnya sekolah mawar kelabu gitu ya di kecamatan mana gitu. Tapi itu menjadi masalah kalau ya itu tadi, kalau sekolahnya hanya ada satu, orang akan langsung menebak, oh itu sekolahnya itu akan tertebak juga. Sehingga kita harus pinter-pinter dalam mensiasati. Kalau di luar negeri, kalau mereka tidak berkenan namanya disebutkan, kita bisa dituntut sebagai peneliti, ya, karena sebelumnya tidak ada perjanjian dulu ya, agreement-nya itu seperti apa dengan orang-orang yang kita teliti, atau dengan informan, atau dengan responden. Nah, kemudian bagian kedua menggambarkan hasil penelitian terdahulu yang relevan, ya. Nah, kemudian bagian yang ketiga itu gap analysis, tujuan dan rumusan serta fokus. Nanti akan saya contohkan. Nah, kemudian literatur review. Nah, literatur review ini mencari artikel jurnal. Saya selalu sekarang berbasis artikel jurnal untuk bab 2. Ya, kenapa? Ya sekali lagi, perkembangan dunia kita itu luar biasa hebatnya gitu ya, berlari gitu, bahkan berlarinya sudah bukan lagi berlari maraton, tapi berlarinya sprint, ya sprint 100 meter cepat-cepat gitu ya. Nah itu yang terjadi dalam perkembangan di masyarakat, terutama untuk pembelajaran IPS ini betul-betul harus kreatif. Nah kreatif tadi menurut Pak Hasril misalnya seperti apa itu kan dikhawatirkan dengan adanya PJJ ini kreativitasnya menurun, berarti kan permasalahannya itu ada di kreativitas siswa gitu ya, takut gitu pada saat kemarin 6 bulan pertama anak-anak disuruh bikin apa gitu, ternyata susah bagaimana cara mengontrolnya, bagaimana cara membuatnya, itu kan bisa diceritakan di situ. Nah sehingga untuk literatur review atau kajian literatur atau kajian pustaka itu sebaiknya selain buku babon, ya buku babon itu kan untuk pegangan kita saja nih, konsep dasarnya seperti apa, tapi hasil-hasil penelitian justru akan menjadikan penelitian kita lebih kaya. Nah, ini juga metode ya. Metode itu harus sedetail ini. Pada saat kita menuliskan 3, jadi metode penelitian, desain yang digunakan apa, kenapa menggunakan desain tersebut, siapa yang menjadi rujukan dalam penggunaan desain tersebut. Ya kalau misalnya bukunya siapa gitu. Kemudian partisipan atau subjek ya atau responden, siapa partisipannya, kemudian jumlahnya berapa jumlah laki-laki dan perempuan, berapa usia mereka. Ini sudah langsung di bab 3. Jadi kalau sekarang konsep tesis itu sudah tidak lagi misalnya begini. Desain penelitian yang digunakan adalah survei. Survei menurut A adalah bukan. Tapi survei yang dilakukan dalam hal ini adalah melakukan mendatangi misalnya sekelompok siswa di sekolah mana, itu sudah langsung kepada apa yang akan kita lakukan, ya apa yang akan kita lakukan. Perkara misalnya mau memakai sumber ya boleh-boleh aja ya, biar menjadi satu sumber lah, misalnya survei adalah bla 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 titik. Tapi setelah sumber, survei yang dilakukan dalam penelitian ini itu kan kekhasan dari penelitian kita gitu ya, jadi langsung dijelaskan saja, langsung diuraikan di situ. Kemudian partisipannya berapa? Jangan begini, partisipan atau subjek. Partisipan adalah orang yang mengikuti penelitian, bukan. Tapi siapa partisipan? Partisipan adalah guru dan siswa di sana gitu ya. Jumlahnya berapa? Berapa jumlah laki-laki dan perempuan? Berapa usia mereka? Itu biasanya dalam tabel nanti diungkapkan. Kemudian prosedur ya. Nah, prosedurnya tahapan proses dalam pelaksanaan riset itu seperti apa? Kalau Bapak Ibu memilih survei, nah survei itu harus seperti apa menurut teori? Tapi bukan teorinya yang dimasukkan, tapi langkah-langkah yang betul-betul akan kita laksanakan dalam penelitian tersebut. Sehingga pada saat kita penelitian tidak bingung gitu ya. Jadi harus dijelaskan bagaimana tahapannya. Di manakah lokasi? Misalnya di mana lokasi penelitian? Misalnya di SMP 1 Malang. Bagaimana posisi lokasi? Ya, kenapa memilih lokasi tersebut? Misalnya posisi lokasi, jangan alasannya kenapa saya memilih lokasi tersebut karena ada teman saya di situ, bukan ya, tapi karena ada permasalahan di situ gitu kan. Nah, ini yang disebut dengan jika menyebutkan nama langsung apakah memperlihatkan perizinannya. Jadi harus ada izin. Boleh nggak nanti pada saat pelaporan namanya itu dicantumkan dan sudah tulis sehingga kita nanti terbebas dari tuntutan-tuntutan yang diinginkan. Pengumpulan data juga sama, bagaimana teknik mengumpulkan data ya, misalnya Bapak Ibu menyebar angket melalui Google Form, itu harus dijelaskan berapa pertanyaan,
kalau bersumber dari orang lain, sumbernya dari mana, sehingga tidak usah lagi diuji validitasnya. Kalau misalnya kita sudah tahu bahwa misalnya angket yang kita gunakan itu sudah digunakan oleh orang lain. Kemudian mengapa memilih teknik tersebut, kemudian siapa pihak-pihak yang diambil datanya dengan teknik tersebut. Jadi ini sudah langsung kepada, pokoknya bukan ke teoritisnya ya, tapi ke bagaimana pelaksanaannya di metode ini. Kita lebih banyak ke teori pada saat ditanyain teorinya ini, terus pelaksanaan di lapangannya gimana kita bingung sendiri ya. Lebih baik apa yang akan kita lakukan di lapangan, tuliskan saja di metode. Itulah metode penelitian. Nah, kemudian daftar pustaka, ya gunakan referensi manager agar lebih mudah, hanya untuk lebih mudah saja. Kemudian jumlahnya itu lebih dari 20 artikel jurnal dan komponen referensi lengkap. Saya lihat di buku pedoman itu memakai APA ya, APA berapa tadi saya baca? APA 6 ya. IPA 6 ya ikuti saja walaupun sekarang sudah ada IPA 7, tapi kalau memang dikehendaki IPA 6 kita memakai IPA 6 ya. Kemudian cara penulisan juga atau kutipan langsung, kutipan tidak langsung juga harus diperhatikan betul ya. Etika dalam penulisan kutipan langsung artinya kopas ya, kutipan langsung itu kopas banget dan satu spasi ini seperti yang ini ya. Nah, seperti yang ini ada kutipan langsung. Ini hanya 10% dari total halaman yang kita tulis. Jadi kalau misalnya total halaman yang kita tulis 100 halaman di luar daftar isi dan perintilan-perintilannya hanya bab 1, 2, 3 sampai 5 itu hanya 10 halaman boleh kopas. Selebihnya adalah kutipan tidak langsung. Ya kalau kutipan tidak langsung tidak usah pakai tanda petik 2 ya. Seperti ini kan kutipan langsung pakai tanda petik 2 ya. Tapi yang kutipan langsung tidak langsung ini atau yang disebut dengan parafrase. Nah, kemudian di sini menggunakan APA ya. Nah, di sini ada contohnya. Bisa Bapak Ibu secara manual kalau saya sudah menggunakan sistem. Kalau Bapak Ibu sudah pernah Mendeley, saya dengar dari Ibu Ninik sudah pernah menggunakan Mendeley, gunakan Mendeley. Kalau misalnya tidak bisa Mendeley, berarti gunakan referensi yang ada di Word ya. Kalau yang di Word itu tidak online, tapi kalau Mendeley itu online, jadi bisa kita simpan di Mendeley kita. Ya, kalau sudah punya Mendeley, wah mantap banget deh, pokoknya gampang, udah nggak usah mikirin mana yang dikurungin, ya mana yang dimiringkan, mana yang ini udah nggak usah difikirkan hal-hal seperti ini teknis yang kadang-kadang bikin kita sebel pas di akhir-akhir tulis tesis. Mana daftar pustakanya, aduh belum disusun gitu ya, sementara ini udah banyak banget harus dirunut lagi. Tapi dengan referensi manager, kita tidak usah lagi merunut kesesuaian antara sumber kutipan dengan daftar pustaka. Baik, terima kasih. Saya kembalikan dulu ke Ibu Moderator. Baik. Bagaimana Bu Oke? Apakah masuk season tanya jawab? Saya mungkin memberikan satu contoh. Kebetulan waktu saya bulan lalu ya dengan UHAMKA ya Pak Rudi ya. Nggih. 3 kali pertemuan dalam penulisan proposal dan ada satu proposal yang sudah masuk sehingga saya bisa langsung membahas proposal itu gitu ya. Nggih. Nah, saya izin Pak Rudi ya untuk men-share yang punya Ibu Heriani, punya Ibu siapa ya Bu Heriani ya. Ini contoh. Ya. Nah, di sini nanti juga akan saya share contoh ini pada Bapak Ibu. Sehingga ini bisa menjadi satu pedoman ya bagaimana kita menguraikan latar belakang masalah. Nah, ini kan di Depok, judulnya efektivitas pembelajaran jarak jauh dengan metode percakapan dialog didaktik terbimbing. Permasalahannya ini adalah pembelajaran jarak jauh yang akan diselesaikan dengan metode dirasa oleh peneliti bahwa metode percakapan didaktik terbimbing ini akan membuat pembelajaran jarak jauh menjadi lebih efektif. Ya. Sehingga kita harus menguraikan dulu. Makanya di sini tadi saya selalu tanya pada Bapak Ibu, apa sebetulnya masalahnya? Karena kita harus membahas dulu tentang masalah. Nah, kemudian di sini permasalahan secara umum, mengapa diadakan pembelajaran jarak jauh? Misalnya alasan utama karena adanya wabah penyakit ya.
kebetulan di proposal beliau ini sudah diungkapkan, jadi saya di sini dituliskan sudah diungkapkan di proposal. Sertakan hasil penelitian terbaru mengapa wabah mengharuskan PJJ, ya kan? Itu banyak banget hasil penelitiannya dan apa dampak PJJ terhadap penanganan wabah. Di sini saya tulis 3 jurnal. Boleh juga menyertakan fenomena yang terjadi akibat wabah terhadap proses pendidikan secara umum. Nah, sebelum saya melangkah lebih jauh, saya berikan contoh dulu sedikit apa yang saya tulis. Nah, ini saya menulis dengan Pak Rudi ya. Memang Pak Rudi mah ada CS saya ya, jadi saya selalu menulis. Beliau selalu dengan saya selalu dengan beliau ya. Jadi kalau namanya tercantum berdua itu memang sama soulmate ya. Nah, kemudian di sini online learning innovation ya, perception of student in higher education. Di sini permasalahannya itu adalah pembelajaran masa pandemi. Nah, bisa Bapak Ibu lihat bahwa ini saya merangkum dari 7 sumber ya, di sini 1 sampai 4, 5 sampai 7, bagaimana pembelajaran online pada masa pandemi dilakukan oleh sekolah. Pengalaman belajarnya seperti apa, penelitian terdahulunya seperti apa gitu ya. Ini yang harus diungkapkan. Hal-hal seperti ini yang harus diungkapkan dalam latar belakang. Termasuk juga kendalanya apa ya. Sehingga kalau Bapak Ibu lihat baru 2 paragraf saja sudah 13 sumber yang saya gunakan. Nah, ini dari hasil banyak membaca ya. Kemudian bagaimana penelitian akan dilakukan. Nah, ini karena ini untuk jurnal jadi nggak boleh panjang-panjang ya kalau untuk jurnal. Cuman dari kalimat ini bisa dikembangkan, misalnya di sini pembelajaran online pada masa pandemi COVID-19 dilakukan oleh sekolah dan perguruan tinggi di seluruh dunia sebagai upaya agar pembelajaran tetap berlangsung. Ya. Nah, upayanya apa? Upaya yang dilakukan ini kan bisa jadi panjang lagi nih. Ini jadi 1 paragraf ya. Upaya yang dilakukan adalah apa, negara apa. Di Indonesia sendiri seperti apa. Itu bisa diuraikan. Sumber-sumbernya semuanya. Sehingga dari ini belum selesai menulis. Ini sumbernya ada 313 survei ya, survei. Dari sumbernya itu sudah sampai ke berapa sumber nih? Yang terakhir 13 belum selesai. Intinya adalah pada saat kita memaparkan introduksi atau latar belakang itu adalah kita harus betul-betul komprehensif kenapa kita ingin melakukan penelitian tersebut. Nah, kemudian kita lihat catatannya adalah ini. Ya. Nah, ini di bagian pertama. Bagian pertama ini bisa 1 paragraf atau 2 paragraf ya. Kemudian kita dalam agar lebih mudah nanti membuatnya itu gunakan kalimat-kalimat yang efektif, yang terlalu panjang gitu ya, sehingga kita capek bacanya. SPOK lah gitu, SPOK saja ya, SPOK saja, subjek, predikat, objek, keterangan gitu kan, 1 kalimat. Nanti jelaskan lagi subjek, predikat, objek, keterangan 1 kalimat gitu. Nah, kemudian setelah kita menguraikan permasalahan umum, uraikan permasalahan secara tempat penelitian kita. Di kota itu seperti apa, di sekolahnya seperti apa, kemudian hasil observasi awalnya juga dituliskan di bagian ini. Nah, kemudian secara teoritis bagaimana seharusnya dilaksanakan. Cari hasil penelitian dilihat dari sudut pandang persiapan guru. Ini kan judul tentang PJJ ya. Jadi nanti ini isinya itu sesuai dengan judul Bapak Ibu. Nah, kemudian ungkapkan gap antara teori dan kenyataan PJJ. Misalnya begini. Teorinya baik ya karena mampu membuat waktu fleksibel seperti sekarang. Waktu fleksibel di Malang, Pak Rudi di Jakarta, saya di Bandung, tapi bisa bertemu dalam satu waktu yang sama. Itu kan keuntungan dari PJJ. Tapi juga dari sisi lain, kita sering sekali memperhatikan misalnya anak-anak diajak Zoom, itu ternyata mereka tidak semangat. Kemudian secara kejiwaan tidak tersentuh gitu ya. Nah, itu diuraikan. Itu yang disebut dengan gap. Sehingga dengan Bapak Ibu di sini Bapak Hasil merasa bahwa kalau tentang PJJ ya, bahwa dengan PJJ ini kreativitas tidak ini gitu ya. Kreativitasnya terhambat, metode pembelajaran juga tidak efektif. Kemudian apa gitu kan, ada cara-cara lain untuk melakukan PJJ, itu ungkapkan di sini hasil-hasil penelitiannya. Sehingga dari situ
peneliti akan memilih, oh kalau tadi ini ya Ibu yang menulis penelitian ini merasa bahwa yang dapat mengefektifkan PJJ itu adalah metode percakapan didaktik terbimbing. Nah, kalau misalnya Pak Hasril, permasalahannya sebetulnya bukan PJJ-nya, tapi kreativitas siswanya yang dirasa berkurang. Nah, bagaimana PJJ ini dapat meningkatkan kreativitas siswa gitu. Jadi yang diungkapkan itu tentang kreativitas siswa dulu pada saat pandemi seperti apa. Nah, kemudian ini adalah saya anggap masalah adalah variabel, sehingga Bapak Ibu nanti harus menemukan akan diteliti seperti bagaimana, apakah mencari penyebabnya atau mencari solusinya, gitu kan penelitian itu. Kita mencari penyebab, kita mencari solusi gitu. Kalau penyebab berarti oh saya penasaran mungkin penyebabnya ini, silahkan. Atau oh saya penasaran ingin solusinya seperti ini, silahkan. Ya. Nah ini sama nanti penelitian dahulu mengenai variabel X. Ya, kalau di sini kan tentang metode percakapan, kemudian mengapa tidak dianggap dapat mengefektifkan PJJ. Lagi-lagi di sini harus ada 3 penelitian terdahulu. Uraikan teori tentang metode. Ya. Nah, jika variabel telah diuraikan di nomor 6 dan nomor 7 ini tidak dapat menyelesaikan PJJ, ya secara teoris maupun empiris, berarti peneliti harus mencari lagi cara untuk mengefektifkan PJJ. Ini bisa dengan cara apa? Dengan banyak membaca, Bapak Ibu. Ya, tanpa banyak membaca tidak akan bisa kita, aduh ini gimana ya kira-kira, nggak bisa. Ilmu menulis tesis itu bukan ilmu kira-kira, ya bukan menyem ya, bukan ilmu, aduh menurut saya enaknya saya, bukan. Tapi bagaimana kita menyelesaikan dengan cara yang ilmiah, ya sehingga pembelajaran IPS bisa lebih maju. Mungkin itu saja dulu Bu Nini, kita sharing sesi aja ya, tanya jawab. Saya kembali. Enggak. Oke. Terima kasih Bu Oke telah memberikan pencerahan kepada mahasiswa kami bagaimanakah menulis tesis yang sebenarnya harus dilakukan. Bukan karena kehendak kita, tapi betul-betul bahwa di dalam menulis itu ada hal-hal yang harus kita perhatikan. Baik Bapak Ibu semuanya peserta kuliah tamu di hari ini, silahkan Bapak Ibu, saya rasa Bapak Ibu semuanya memiliki permasalahan yang dihadapi karena semuanya juga sedang ada yang proses untuk menulis tesis, ada juga yang sedang mau merumuskan untuk menulis satu judul begitu ya. Baik Bu, saya membahas dulu yang di chat ya Bu. Oh iya. Ini ada Ibu Mas Dikati, ada? Tidak, baik, saya lewat dulu. Kemudian menyusun instrumen angket yang berimbang, bersifat positif dan negatif. Nah ini tentang penyusunan instrumen angket. Jika Bapak Ibu seorang ahli peneliti ya, atau seorang peneliti yang sudah ahli, memang lebih bagus instrumen itu ada kalimat positif dan kalimat negatif. Tetapi kalimat positif dan kalimat negatif ini seringkali menjebak kita pada saat pengolahan data, sehingga data yang kita olah menjadi salah. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu baru belajar, coba saja belajar membuat kalimat positif dulu. Misalnya guru begini, guru membuat RPP dengan kalimat begini, guru selalu membuat RPP. Mana yang tepat? Guru membuat RPP atau guru selalu membuat RPP dalam angket ini? Pertanyaannya atau pernyataannya. Selalu. Guru selalu. Selalu Bu. Guru selalu. Selalu membuat positif selalu. Pilihan jawabannya apa di sebelahnya? Selalu, sering, kadang-kadang, jarang. Jarang, tidak pernah. Jadi satu hal pada saat menyusun instrumen itu kalimat tidak efektif. Kemudian selalu ada kata-kata yang mengarahkan kita kepada jawaban. Guru selalu membuat RPP. Itu kan pasti otomatis kita akan mengarah kepada selalu kan jawabannya. Lalu ya. Iya. Mengarahkan. Kalau guru membuat RPP pasti ada pilihan jawaban. Nah, ya, jadi itu instrumen yang digunakan itu memang kita juga harus cerdas ya pada saat membuat satu kalimat.
Atau begini, guru tidak membuat RPP. Kalimat apa? Negatif. Ya. Kalau misalnya guru tidak membuat RPP, jawabannya itu selalu. Berarti apa hasilnya? Apakah guru membuat RPP atau tidak membuat RPP? Membuat RPP, tidak. Guru tidak pernah membuat RPP. Tidak membuat. Oke, nah, kita bicara kalimat negatif. Guru tidak membuat RPP. Jawabannya adalah tidak pernah. Berarti maknanya apa? Membuat. Berarti selalu membuat. Selalu membuat. RPP. Akhirnya Bapak Ibu pusing nggak kalau dibikin negatif kemudian harus memaknai? Ya. Ya, pusing ya. Jadi lebih baik kalimat positif saja dulu deh semuanya. Jadi pada saat kita mengolah, bukan apa-apa, nanti takutnya pas mengolah, kalau mengolahnya jadi salah, hasilnya itu jadi tidak sesuai dengan yang seharusnya, karena kita memaknai atau mentafsirkan dari jawaban kalimat negatif tadi yang salah, ya. Karena kita selalu menganggap bahwa selalu itu 5, 4, 3, 2, 1. Kalau positif. Kalau negatif kan sebaliknya. Selalu itu menjadi 1, gitu kan? Nah, apakah kita siap dengan membulak-balikan data itu pada saat kita masukkan ke dalam Excel atau ke dalam SPSS? Nah, itu yang harus hati-hati. Kemudian, saat menulis tujuan dan melandasikan buah pikiran buntu. Buntu, jangan memilih jalan buntu, Bapak Ibu. Carilah jalan yang ada pintunya ya. Buntu, kenapa buntu? Ya itu tadi, karena kurang supaya ada pintunya. Ya, karena kurang literasi. Jadi kalau kita merasa, aduh, saya harus nulis apa ya? Kalau saya sudah merasa begitu, saya langsung cari bacaan. Saya baca dulu, baca yang saya pentingkan aja, nggak usah dibaca semua. Misalnya dalam jurnal, yang selalu saya baca pertama kali itu adalah abstrak dan kesimpulan. Itu dulu. Ya. Kalau abstraknya menarik, kesimpulannya menarik, ya. Insya Allah kita akan membaca isinya. Tapi kalau abstraknya tidak menarik kan kita akan lewat. Jangan capek-capek baca isinya sebelum baca abstrak. Jadi baca dulu abstrak, baru kita masuk ke isinya kalau memang, oh ini ada nih yang akan saya perlukan gitu ya. Nah, kemudian dari situ langsung kita tuliskan. Kalau saya begini menulisnya, tuliskan aja apa yang ada dalam pikiran kita gitu ya, tentang apa yang ingin kita teliti. Perkara bagus atau enggak, kita jangan terlalu jahat sama diri kita sendiri ya. Jahat itu dalam artian gini. Sering nggak Bapak Ibu kalau nulis, setelah Bapak Ibu baca, ih kok tulisan saya jelek ya? Sering nggak begitu? Sering. Sering begitu. Nah, itu karena kita jahat sama diri kita sendiri, belum apa-apa sudah menilai gitu ya. Berikan saja kepada pembimbing. Bapak, Ibu, mohon maaf, ini apa yang sudah saya tulis. Itulah gunanya pembimbing. Pembimbing dibayar untuk apa yang kita tulis kan gitu. Ya, kalau kata pembimbing, oh ini bagus. Nah, kan berarti pikiran kita salah. Daripada kita galau, aduh ini bagus nggak ya? Jelek nggak ya? Bagus nggak? Ah, kayaknya ini jelek. Ulangi lagi. Begitu diulangi pas dibaca, kenapa ini merasa tambah kacau gitu kan? Tambah kacau. Ulangi lagi. Pasti dia aduh, kayaknya bisa menulis. Cari lagi judul yang baru. Jadi mau kapan selesai proposalnya? Yang ada Bu Ninik pusing. Ini kapan nih mahasiswa mengajukan judul dan kita akan menyelenggarakan ujian proposal gitu ya, sama seperti Pak Rudi kemarin. Pusing ya sama mahasiswanya. Karena mahasiswa terlalu pikir menurut dirinya sendiri. Padahal kalau kita sudah mencoba, trik dari saya. Kalau kita sudah menulis, baca sekali, perbaiki hal-hal yang salahnya saja dari teknis penulisan, kesalahan tulis, ketidakrapihan, gitu. Perbaiki hal-hal seperti itu. Datanglah ke pembimbing, minta bimbingan. Nanti dengarkan masukannya. Dengarkan, ketik ulang, jangan lama-lama. Kalau saya dulu waktu ujian, kenapa saya tadi bilang tepat waktu ini? Saya itu prinsip saya adalah pak kuat-kuat sama pak kuat-kuat sama pembimbing, pak bosan-bosan sama pembimbing, ya. Saya datang bimbingan hari Selasa. Ini harus perbaikan gini. Malamnya udah langsung kerjakan. Besoknya lagi
lagi sampai pembimbing bingung. Emang udah selesai dikerjakan? Udah, Bu. Ya, udah, Bu. Kok cepat sekali ya? Memang langsung dikerjakan gitu ya. Saya kerjakan, datang ke situ. Akhirnya kan pembimbing juga, oh ya udah ini sudah benar. Padahal mungkin mah belum benar, tapi udah bosan aja kali lihat saya gitu ya. Bolak-balik terus gitu. Nah, itu. Kemudian jangan terlalu lama menyimpan karya kita. Misalnya gini, udah nih bimbingan ke Bu Ninik ya, bimbingan ke Bu Ninik. Terus perbaiki ya, ini ada hal-hal yang salah. Perbaikannya tuh 1 bulan kemudian dijamin pembimbing lupa ya. Habis sudah lupa gitu, kemudian pas balik lagi, Bu ini yang ini kemarin ini sudah saya perbaiki. Mana? Kan pembimbing baca lagi ya dengan pikiran yang baru. Loh, kok ini begini? Harusnya begini. Nah, si harusnya begini itu sebetulnya yang kita tulis di awal. Kita kan nggak bisa komplain sama pembimbing, Bu. Waktu awal kan sudah nulis ini loh, Bu. Kan nggak bisa kan? Nah, jadi harus ya sekarang perbaikan, besoknya atau 2 hari minta izin, saya ini sudah memperbaiki, boleh saya email gitu. Sehingga dosen juga masih fresh ya ingatannya. Ya kan pikiran dosen bukan hanya memikirkan mahasiswa, ya, memikirkan anaknya yang tidak pernah diurus dari mikir mahasiswa kan gitu, ya. Kayak gitu ya Bapak Ibu. Jadi tulis aja dulu, tulis, baru nanti hasilnya seperti apa. Atau kalau kita banyak membaca, tentu saja menulisnya berdasarkan kajian yang kita baca, berdasarkan literasi yang kita baca, bukan menulis asal menulis gitu ya. Seperti yang tadi saya ungkapkan di bagian pemaparan latar belakang. Nah kemudian itu yang apa? Yang bisa. Nah, ini ada dari Bapak Umar Giono, ada Bapak Umar Giono? Ada Bu. Ada ya Bapak. Baik Pak, ini judul proposal pengaruh sosial dan motivasi kerja terhadap kinerja guru pada kelompok kerja MTSN Kota Bandung. Kota Malang Bu. Nah, kenapa saya bacanya Kota Bandung? Saya lagi di Bandung ya. Di Kota Malang. Ini kelompok kerja guru IPS, Pak? Kalau kelompok kerja itu Bu, itu hampir semua madrasah. Jadi semua pelajaran. Jadi ini memang meliputi semua guru madrasah yang negeri swasta di Kota Malang begitu. Jadi bukan hanya fokus di IPS-nya kan. Ya. Nah, saran saya Pak lebih baik fokus saja di IPS-nya karena kaitannya selalu itu kalau dalam akan ditanya kenapa belum penelitiannya tidak nyambung dengan ke IPS-annya, nyambung ke IPS-nya dari mana gitu ya. Ya bisa-bisa ini dipakai sebagai penelitian, tetapi misalnya di sini pengaruh kontrol sosial dan motivasi terhadap kinerja guru pada MGMP IPS misalnya. Itu apa sih kalau dia itu bukan MGMP guru-guru. Jadi bukan kelompok kerja madrasah ya kan, kalau ini mah KKM ya, kelompok kerja madrasah. Tapi terhadap MGMP lah, misalnya kalau di itu kan MGMP namanya, MGMP IPS, kinerja guru pada MGMP IPS di Kota Malang. Jadi kita ngobrolnya dengan guru-guru IPS sekota Malang gitu. Nah, sehingga di situ kan ada kontribusi untuk pembelajaran atau pendidikan IPS-nya. Jadi selalu judul itu kaitkan dengan IPS-nya di mana. Karena mau tidak mau kita memang orang IPS gitu ya. Kalau saya selalu bangga menjadi orang IPS, setelah IPS selalu dinomor-2kan di sekolah. Saya buktikan bahwa IPS itu adalah yang terbaik, yang terhebat, dan luar biasa. Terima kasih Bu. Baik, terima kasih Bapak Umar. Nah kemudian Ibu Siti Aminah, saya kesulitan dalam membuat proposal, yaitu menarasikan latar belakang. Nah itu tadi ya, coba Bu, di yang tadi saya berikan, nanti saya share ke Bu Ninik, nanti Bu Ninik insya Allah akan share ke teman-teman tentang menarasikan ini. Dicoba dulu saja ya. Kemudian cari jurnal yang terakreditasi nasional yang berbahasa Indonesia yang misalnya terindeks Sinta 1 atau Sinta 2. Itu silakan dicari. Kalau yang bahasa Inggris terlalu sulit untuk dipahami, cari yang berbahasa Indonesia. Coba saja dulu Bu, karena menarasikan latar belakang ini harus berlatih ya, harus berlatih. Nanti kalau sudah ada barangnya, saya sulit untuk melakukan satu kalau barang ada ya. Nah kalau misalnya Bapak nanti udah ada, sudah selesai, latar belakang saja dulu, jangan dulu sampai selesai ke bab 3 ya, latar belakang saja dulu. Nanti kalau latar belakang
sudah oke, baru kita bisa berlanjut ke hal yang lain. Nanti buat Bapak Ibu membuat bab 1 dulu, ya, bab 1 dan bab 3, bab 2-nya nanti lewat saja dulu, ya, bab 1. Jadi akan dilihat kesinambungannya seperti apa. Ya. Kemudian Muhammad Mursidi, ada? Iya Bu, ya Bu. Ya, Pak Mursidi, ini permasalahannya apa Bu? Media sosial, berita online, Pak? Iya, iya. Tadi tuh yang saya jawab literasi. Memang kita kan sehari-hari itu literasinya ya media sosial kan Bu. Juga berita online, selebritis, macam-macam kan yang di HP kita. Nah itu kan interaksi kita, apalagi pembelajaran ini, PJJ ini intensitas ke elektronik ya, ke gawai kita setiap saat. Sehingga itu yang literasi kita ke situ. Memang betul itu yang tanya tadi bahwa kesulitan waktu kita saat saya menulis memang buntu ya kadang-kadang buntu. Sebab yang literasi kita baca itu bukan tentang yang kita teliti begitu ya, yang lain, media sosial yang lain yang menyebabkan saya kira kebuntuan terutama yang referensi. Misalnya yang Ibu tadi, yang tulisan karya Ibu tadi itu sangat ini ya, satu kalimat ada referensi, satu kalimat ada referensi. Nah, itu teknik ya, kita udah cari di Mendeley itu. Kita cari artikel di Mendeley, lalu kita cantumkan, loh kok nggak nyambung ya ini ya gitu. Cari lagi, loh kok kemana-mana ini tulisan saya. Nah itu kan untuk itu gimana tuh teknik supaya rapi gitu, supaya alur karya pikiran kita tuh sampai begitu rapi seperti yang artikel yang lain gitu. Setelah kita baca artikel yang kan rapi itu, bagus sekali, runtun, terus mudah dipahami begitu. Itu mungkin teknik awal ya, bagi saya pribadi untuk yang awal. Bagaimana tuh seperti karya Ibu itu banyak referensi. Begitu Ibu. Terima kasih. Baik. Terima kasih Pak Mursidi. Jadi memang untuk bisa menulis yang baik gitu ya, itu memang harus membaca dan mempraktekkan. Contohnya saya contohkan. Ini terlihat di layar Bapak Ibu seperti apa? Sebelah menyebelah. Ya, sudah. Sebelah-sebelah ya? Ya, betul. Ya, terlihat Bu. Iya, Bu. Sebelah. Ya, terlihat. Sebelah menyebelah. Kreativitas siswa menurun. Ya, ini masalahnya. Saya akan mencari tentang kreativitas siswa jurnal. Kreativitas siswa pandemi jurnal PDF. Nah, itu cara saya mencari ya. Nah, ini kan kreativitas pembelajaran daring untuk pelajar. Ini saya coba ini ada abstrak. Kreativitas pembelajaran daring. Nah, penutupan sementara lembaga pendidikan sebagai upaya menahan penyebaran pandemi COVID seluruh dunia berdampak pada jalan tidak gangguan, bla 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 seluruh aktivitas dengan menggunakan daring. Nah, saya begini. Dari sini saya langsung bisa menulis pandemi COVID-19 memaksa sekolah untuk mengadakan pembelajaran jarak jauh. Nah, ini kan sebetulnya umum ya. Umum, tapi kita bisa masukkan di sini sumbernya. Ya. Langsung masukkan di sini Afghani kan belakangnya ya. Anggaplah ini memakai Mendeley biar cepat ya. Afghani tahun 2020. Ya. Nah, dari Afghani ini kemudian
Masih dari Afghani. Koma ya, namun tidak mengabaikan kreativitas mahasiswa dalam belajar. Nah, lihat seperti ini. Apakah kita mengcopy paste dari sebelah? Tidak kan? Enggak. Ya, kita melakukan parafrase. Ini yang disebut melakukan parafrase. Jadi kita akan baca. Kemudian saya baca, oh ini nyambung nih. Baru saya buka nih PDF-nya. Saya tertarik nih dengan ini gitu ya. Kita lihat di sini. Nah, kita lihat bagian kreativitasnya. Ini ada kan? Budi Harti. Ambil saja bagian kreativitasnya dengan mencantumkan sumber yang ada dalam PDF ini, dalam jurnal ini. Kalau perlu ya nanti dicari di jurnal aslinya, itu yang saya ya. Jadi di sini langsung kan kreativitas belajar siswa. Kreativitas diperlukan agar siswa mampu berpikir kreatif dalam memecahkan masalah pembelajaran PS. Ini kan matematika, nggak masalah ya. Saya mengambil dari sini. Benar menurut siapa? Ya. Budi Harti ya. Nanti saya Budi Hartinya saya ambil saja. Dan siapa nih? Dailani. Tahun 2014. Ya. Nah, karena saya menyusun, Bapak Ibu, saya akan setelah titik bagian akhir kalimat itu akan saya jadikan sebagai bagian awal kalimat. Tidak kalimat. Nah, nanti di bagian ujung paragraf, bagian akhir paragraf akan dijadikan sebagai bagian awal paragraf, sebagai pokok paragraf. Nah, seperti itu. Ya. Jadi contohnya, kita akan cari lagi tentang kreativitas ini dari jurnal yang lain, ya. Guru kreatif di masa pandemi. Ini. Punten ya agak lama ya, biar langsung kebayang gitu bagaimana saya menulis satu artikel dari permasalahan yang ada. Nah, misalnya di sini saya membuka satu tulisan tentang kreativitas guru ya. Kreativitas siswa dapat dilatih dengan cara memberikan aplikasi, dengan cara guru memberikan aplikasi yang dapat membantu siswa. Misalnya ini menurut Syafaat Huda ya, menurut Huda tahun 2020. Oke. Nah, bisa Bapak Ibu lihat bahwa dari sini saja kita sudah mempunyai 3 sumber. Ya, 3 sumber yang ini baru 3 kalimat. Jadi jangan merasa nggak enak hati kalau kita menulis itu berdasarkan tulisan orang lain. Yang nggak enak hati itu kalau kita menulis copy paste, ya copy paste gitu ya. Nah itu yang dihindari gitu. Tapi kalau seperti saya menulis, saya kan mengetik ulang, ya. Saya beberapa kali membuat tulisan dengan Pak Rudi itu kita selalu Turnitin-nya itu di bawah 5%. Kalau begitu dicek Turnitin. Karena apa? Ya itu tadi caranya. Ya, caranya tidak mengcopy paste, tidak langsung gitu, tapi dibaca, disimpulkan, ulang, masukkan sumbernya. Ya. Nah, mungkin itu ya Pak Muhidi bisa sedikit membantu bagaimana sih sebetulnya cara kita untuk membuat satu tulisan sehingga tulisannya itu lebih enak gitu ya, lebih kayaknya kalau saya baca tulisan ini enakan banget gitu ya. Kenapa begitu giliran saya nulis nggak enakan? Karena
kita loncat-loncat nulisnya. Ya, kemudian habis loncat-loncat bagian atas sudah membahas pandemi, bagian bawah membahas pandemi lagi. Jangan. Apa yang sudah kita bahas di bagian atas ya sudah, ya yang lalu biarlah berlalu gitu ya. Sudah selesai, jangan dibahas lagi. Apalagi kalau kita bicaranya dari mulai undang-undang atau misalnya Undang-Undang Dasar 45 mengharuskan ini, udah nggak musim. Jadi udah langsung ke masalah gitu. Ya, nah itu. Baik, saya cek lagi siapa lagi tadi yang sudah masuk. Kemudian apalagi hadir, bingung memilih pengembangan atau kuantitatif. Masih bingung memilih, masih lebih bagus. Ada mahasiswa yang begini, Bu, saya mah ada kuantitatifnya nggak bisa, saya nggak bisa ngitungnya. Ya udah kualitatif aja. Ya tapi kalau kualitatif saya nggak bisa cerita. Ya udah kamu nggak usah kuliah aja. Jadi memang kita dalam urusan menulis tesis, kita tidak bisa bilang saya nggak suka gitu ya. Tapi ya memang harus dilakukan karena ini merupakan satu tahapan. Nah, apakah mau pengembangan atau kuantitatif? Baca dulu deh bukunya ya Bu Rina ya. Bu Rina mana ada? Iya, Bu. Ya Bu Rina ya dibaca dulu bukunya, kemudian bagaimana metode kuantitatif seperti apa, pengembangan seperti apa, sehingga kita akan lebih paham lagi. Sangat benar sekali, judul akan berubah. Nah ini sudah ada klarifikasi dari Ibu Direktur ya, betul. Kalau gini, dalam tahapan penulisan itu kampus mempunyai target. Semua kampus pasti mempunyai target dan mempunyai jadwal. Nah judul masuk saja dulu. Jadi kalau saya selalu begini, Bapak Ibu kan bingung nih judulnya apa, ya udah sok yang kepikir dulu deh judulnya apa. Masukin. Nah, jadi setelah mengajukan judul, paling tidak kan Bu Ninik punya gambaran, oh ini loh mahasiswa yang sudah mempunyai judul. Ya, sudah mempunyai judul. Nah, kemudian kan setelah judul itu dibuat, kan Bapak Ibu harus membuat proposal. Nah, proposal itu juga belum fix. Ya, jangan merasa kepedean, wah proposal saya bagus. Nanti kan ada ujian proposal. Di ujian proposal itu akan diujikan kembali, akan ada saran-saran, masukan gitu ya dari Bapak Ibu penguji. Udah diperbaiki, wah asik nih saya sudah punya SK bimbingan tesis. Jangan dulu senang, belum tentu pembimbing kita senang dengan judul kita. Ya, atau bukan masalah senang atau tidak senang, sesuai dengan metode yang kita pilih atau tidak. Ternyata metodenya tidak pas dengan metode yang kita pilih, nanti akan ditawarkan oleh pembimbing. Ini Bapak mau memilih judul ini dengan metode ini atau metode ininya tetap tapi judulnya diganti. Kan udah ganti lagi. Poinnya adalah lakukan tahapan-tahapan itu, jangan diam. Poinnya itu. Ya, poinnya itu. Sehingga Bapak Ibu yang sering dialami oleh mahasiswa yang tertinggal adalah kalau saya selalu dalam grup itu grup mahasiswa itu harus ada cheerleader yang memberi semangat. Ayo bikin. Ini saya sudah sampai sini loh. Saya sudah sampai sini loh. Bapak udah sampai mana? Ibu sudah sampai mana? Ada yang bisa saya bantu? Coba saya carikan. Wah, pokoknya ada cheerleadernya lah. Untuk apa? Kalau menulis itu bersama-sama, kita kan lebih semangat. Apalagi dengan teman satu angkatan. Tapi kalau sudah tertinggal, males gitu ya. Males banget kalau sudah tertinggal. Jadi ya itulah tahapannya dulu dilakukan. Ini Bu Direktur sudah menjawab langsung ya bahwa ini untuk administrasi. Betul, untuk administrasi. Perkara nanti berubah, ya sudah biarin aja, tinggal kita siap dengan perubahan itu. Gitu ya. Nah, kemudian tidak ada yang bingung. Betul Bu, setuju, saya juga jangan bingung dengan pendekatan, baca jurnal dulu. Baca dulu intinya mah, ada masalahnya masuk saya sekarang tantang siapa yang sudah membaca 20 jurnal untuk judul yang Ibu pilih. Ayo ketawa. Jangan 20 deh, 10 jurnal yang sudah baca. Siapa? Ada? Oke, nggak ada 10, 5 jurnal yang sudah Ibu Bapak baca yang tersangkut dengan judul yang Bapak Ibu ajukan. Ada? Ya. Jurnalnya yang terbaru 3 tahun terakhir. Bacanya belum tuntas, Bu. Bacanya belum tuntas, baru 1. Alhamdulillah sudah 1. Sudah. Kalau downloadnya sudah. Jangan pakai itu sudah. Nggak apa-apa Bu, usahanya sudah luar biasa Bu. Ya. Tapi bacanya belum semuanya. Ya.
Betul ya. Jadi tadi teknik membaca itu kalau saya membaca jurnal itu skimming tekniknya. Jadi membaca cepat, mana yang kira-kira saya tandai, dan tidak hanya saya tandai, saya langsung pindahkan ke dalam proposal saya, ya ke dalam tulisan. Karena kalau hanya ditandai nanti lupa. Jadi begitu baca, seperti tadi baca, ketik, sumbernya masukkan, cari lagi yang lain, ketik, sumbernya masukkan, cari lagi yang lain, gitu aja terus. Jangan ditandain, tandain, nanti lupa, ya. Bahkan tidak sempat mengerjakan, ya. Sebenarnya disiapkan, diambil sedikit-sedikit gitu, Bu. Ya, Bu, nggak apa-apa, Bu. Ya. Kemudian mohon izin bertanya Bu Musri, siapanya Ibu apa Bapak? Bu Musriani. Ibu, Bu. Oh, Ibu. Oke. Kalau kita bicara mengukur efektivitas, ya, ini kan diukur berarti tentang efektivitas pembelajaran jarak jauh dilihat dari kesiapan guru, siswa, dan dukungan orang tua. Ini sebetulnya tergantung dari Ibu. Ibu maunya menyebar angket atau mau wawancara, ya. Kalau mau menyebar angket berarti Ibu masuk ke dalam kuantitatif. Tapi kalau mau wawancara, melakukan observasi, berarti Ibu masuk ke dalam kualitatif. Itu saja sih. Intinya sok baca lagi buku metode penelitian. Ya. Ya, Bu. Terima kasih. Sama-sama, Bapak Ibu. Saya belum mengisi, Bu Nini. Kemudian kesulitan menyusun metode penelitian kuantitatif yang sesuai dengan penelitian yang akan saya teliti tentang pengaruh terhadap hasil belajar. Ini mah atuh regresi aja ya, pengaruh mah ya. Itunya nanti regresi biasanya melalui survei ya, survei, kemudian nanti olah datanya regresi linier, kemudian ya sudah pakai SPSS selesai. Tapi kalau untuk melihat pengaruh ini, kalau saya selalu mengusulkan untuk kuantitatif satu sekolah, paling tidak satu angkatan, misalnya kelas 3, kelas seluruh siswa kelas 3, populasinya adalah SMP 1 Malang misalnya, kemudian sampelnya itu adalah seluruh siswa kelas 3 SMP 1 Malang gitu. Ya, kalau mau kuantitatif. Kuantitatif itu akan cukup lama di penyusunan bab 1, bab 2, bab 3 dan instrumen karena harus benar. Tapi begitu selesai dan sudah uji validitas dan uji reliabilitas itu bisa langsung cepat penyelesaiannya. 1 bulan juga selesai kalau dikerjakan. Ya kalau nggak dikerjakan 4 tahun juga nggak beres-beres ya. Tinggal Bapak Ibu kalau sekarang berpikirnya gini aja, targetnya kapan nih? Semester ini harus selesai. Kalau semester ini harus selesai, saya yakin semua proses bakal diselesaikan dalam semester ini kalau dikerjakan. Ya seperti itu. Kemudian Ibu Yunaidah ada? Oh ya, Bu ya ada Bu. Kecamatan Pujon gencar membangun proyek. Nah, 3 tahun ini ternyata berimbas ke kondisi minat belajar, tambah anak-anak selalu lulus dengan nilai KKM, sehingga anak berpikir pokoknya lulus, kemudian bisa bekerja di tempat pariwisata tanpa ada prasyarat pendidikan, jadi malas belajar. Oke, berarti ini kan permasalahannya itu adalah justru tempat pariwisata ini berdampak kepada motivasi belajar. Ya. Iya. Jadi kan masalahnya motivasi belajar. Tapi yang dipicu oleh, apakah benar dipicu oleh adanya tempat wisata? Mungkin gitu. Ya Ibu, iya. Sebabnya kan? Iya. Ya, berarti Ibu bisa misalnya dampak tempat pariwisata di Batu Malang terhadap motivasi belajar peserta didik gitu ya. Dampaknya apa kalau Ibu melihat dampaknya? Karena saya kalau lihat dari ceritanya ini adalah ingin melihat dampaknya betul bahwa anak malas belajar itu karena ada tempat wisata, jangan-jangan memang nggak ada biaya atau apa gitu kan karena hal lain. Tapi biarkan Ibu fokus di sini karena Ibu melihat bahwa mereka lebih suka main di tempat wisata, pakai wifi gratis gitu ya. Ya paling itu berarti dampak tempat wisata gitu. Hanya memang harus dikaji kembali lebih. Saya sebetulnya agak sungkan memberikan satu judul karena apa? Karena selalu yang saya tekankan kepada mahasiswa adalah masalahnya dulu apa, kemudian dari permasalahan itu kira-kira penyebabnya atau solusinya seperti apa. Dan itu dihasilkan dari banyak membaca dulu. Jadi Ibu baca saja dulu tentang itu ya. Kira-kira di tempat lain seperti itu juga enggak gitu kan, hasil penelitian lain seperti itu juga enggak. Nah, itu akan bisa terjawab di situ. Ya Bu Yunaidah. Iya, Bu.
Iya, terima kasih. Mungkin saya sedikit curhat, nggak apa-apa Bu ini. Silakan. Oke, sebenarnya mungkin ini saya sudah konsultasi sama Bu Nini dan diiyakan untuk cari jurnal. Nah, ini saya cari jurnal itu, kemudian ada permasalahan yang mengarah pada judul saya ini kok jarang sekali ada ya antara pariwisata sama motivasi belajar. Yang banyak itu peningkatan ekonomi, kemudian peningkatan ekonomi itu berimbas kepada pendidikan anak-anaknya yang meningkat. Kemudian seperti itu. Nah, yang terjadi permasalahan ini sangat jarang gitu. Akhirnya, loh, literasinya itu saya merasa kok nggak dapat gitu. Sehingga yang saya baca rata-rata dengan ini baik di Jawa maupun di luar Jawa. Kemudian coba cari jurnal internasional di beberapa negara yang seperti ditugaskan Bu Nini juga belum mesti not isinya tidak ada gitu, tidak ada yang istilahnya mirip-mirip seperti ini. Nah, kemudian saya masih apakah harus ibaratnya itu kalau cari referensi itu nanti dipreteli dulu misalkan pariwisatanya dampaknya apa saja, kemudian motivasi apa saja, kemudian baru saya gabung karena rencana saya mau studi kasus gitu. Ya. Itu Bu. Ya. Kesulitan mencari referensi ya Bu. Referensi itu kan tidak usah saklek judulnya sama dengan apa yang judul kita ya, apa dengan judul kita. Saya berikan satu contoh ini. Nah ini, lihat Bu, analisis dampak perkembangan pariwisata ya. Yeah. Analisis dampak perkembangan pariwisata terhadap motivasi belajar siswa gitu kan. Ini bisa. Yeah. Ambil bagian ininya saja dulu ya. Oh iya. Yeah. Dulu. Nanti bagian motivasi belajar ya motivasi belajar. Mungkin inilah yang disebut dengan kebaruan. Kalau selama ini disangkutkan media pembelajaran, dengan guru, dengan materi, dengan sarana prasarana, tapi dampak perkembangan pariwisatanya. Ya. Nah, jadi ini bisa misalnya dari sini Ibu bisa melihat bahwa ini terhadapnya apa? Terhadap perilaku belajar misalnya, ya perilaku belajar di wilayah Batu, gitu kan? Itu akan melakukan satu studi kasus. Ya sudah nanti di kajian pendahuluannya perilaku belajar, dampak perkembangan pariwisata ya dampak perkembangan pariwisata gitu loh Bu. Jadi tidak usah terpaku dengan, aduh judul saya ini motivasi belajar nggak ada kaitannya dengan pariwisata. Ya tinggal dari judul yang ada, yang sudah ada itu, ya itulah kenapa kita harus membaca ya. Kan dari sini Ibu bisa terbayang ya, misalnya judulnya. Ya, terima kasih Bu. Belajar siswa. Ya Bu Nini, ya setuju aja. Merasa dapat pencerahan ini Bu. Ya, terima kasih banyak. Baik, terima kasih Bu Nini yang memfasilitasi juga pihak kampus. Iya betul. Karena memang pihak kampus itu begitu ya, kekhawatiran seorang kaprodi, di sini ada Pak Rudi, ada Bu Ninik ya, terhadap mahasiswa S2 itu adalah mahasiswa S2 itu karena merasa sudah tua, jadi kadang-kadang sotoy gitu ya, kadang-kadang gimana saya aja. Nah itu menjadi satu problem juga untuk prodi. Sementara prodi juga dituntut oleh direktur untuk ini mana belum ada yang mengajukan judul, mana belum tepat waktu. Itu menjadi satu hal yang dilematis ya. Jadi kalau saya bilang, kalau orang Sunda bilang bahasanya begini, budak kolotnya orang tua, anak yang sudah tua gitu ya, anak yang sudah tua tapi masih dipikirin, tapi walaupun sudah tua juga pengalaman menjadi mahasiswanya kan baru, bukan yang kemarin sempat S2 di mana, kemarinnya S2 di mana, kan enggak gitu ya. Jadi tetap Bapak Ibu juga harus bisa memahami posisi-posisi dari kaprodi ini yang seringkali terjebak di antara dua dilema. Ya, betul. Makanya kadang mau tanya Bu Nini juga sungkan ini. Waduh, ini Bu Nini sudah pekerjaannya banyak, ini saya tak coba-coba gitu, tanya sana sini. Saya merasa alhamdulillah ada forum ini. Baik. Ya jadi itu ya sudah mulai tercerahkan mungkin ya Bapak Ibu ya, yang lainnya bagaimana kita semoga menentukan permasalahan, menentukan hal-hal
ingin kita teliti itu satu hal yang baru itu belum, jangan sampai begini. Kok saya baru susah ya menemukan referensi, ya itu sepotong-sepotong aja cari jurnalnya gitu ya. Jangan, nggak usah semua-muanya dicari dalam satu judul. Kalau semua-muanya dalam satu judul ya itu namanya plagiasi. Ya kalau semua-muanya. Iya, iya. Tapi kalau misalnya kita sebagian-sebagian kemudian kita ambil mana yang memang sesuai, itu yang saya lakukan seperti itu, perbagian, hanya tinggal kalau mungkin nanti ada yang nyambung, kalau perilaku belajar itu yang ibu tadi kenapa mungkin perilaku belajarnya itu dia terkait dengan dampak kondisi ekonomi terhadap perilaku belajar, ya gitu kan, ketemu. Iya. Nah nanti sama ibu dikaitkan, kalau menurut penelitian ini bahwa perilaku belajar itu dipengaruhi oleh kondisi ekonomi, ya. Sementara di Kota Batu Malang untuk menjadi pekerja anak itu tanpa harus seleksi dan tanpa harus pendidikan yang tinggi. Sehingga ini akan berdampak dengan adanya banyak pariwisata yang membuka lowongan pekerjaan kepada anak-anak misalnya, mereka menjadi perilaku belajarnya menjadi beda. Jadi semacam ada jembatannya gitu loh, Bu, ya. Iya. Ada jembatannya seperti itu. Mungkin itu, ya. Baik. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Ibu atas pencerahannya. Ada lagi mungkin yang lain? Ini tidak berasa ya jam 11 aja, Bu Ninik. Cepat sekali waktunya rasanya. Itu dari siapa ini? Pak Aska ya? Pak Aska, penggunaan buku digital tema 7. Penggunaan buku digital tema 7 peristiwa setelah kemerdekaan untuk meningkatkan hasil belajar siswa kelas 5. Nah ini ya, saya kadang-kadang ingin bertanya mungkin sama juga dengan Bu Ninik, dengan Pak Rupi, ada lagi penelitian selain hasil belajar kan gitu, ya? Apakah memang selama ini dengan buku yang bukan digital hasil belajarnya memang jelek? Karena mungkin daring, Bu. Saya mikirnya karena daring jadi membuat buku digital gitu. Terus ada kayak materinya, ada soal-soalnya. Nah ini yang buku digitalnya Ibu buat sendiri, Bu? Ya, ingin bisa buat sendiri gitu, Bu. Oke. Nah kalau begitu, jangan meningkatkan hasil belajar, Bu. Nah, itu masalahnya. Nah, misalnya di sini penggunaan buku, di sini jangan untuk meningkatkan. Ya. Apa? Misalnya mengefektifkan penggunaan buku digital tema 7 peristiwa setelah kemerdekaan untuk mengefektifkan proses pembelajaran jarak jauh misalnya. Ya, jadi jangan ke hasil belajar hobi banget ya dengan hasil belajar. Tadi kan kepepet pikirannya cuma belajar. Maksudnya saya fokuskan di pembelajaran jarak jauh yang menyenangkan. Anak-anak kalau membuka buku fisik kan biasanya kurang suka, Bu. Jadi mungkin dengan HP dan fasilitas ada linknya. Nah, misalnya penggunaan buku digital tema 7 peristiwa setelah kemerdekaan untuk pembelajaran jarak jauh yang menyenangkan. Kan bisa. Ya. Itu kalau memang tujuannya untuk itu termasuk pengembangan ya, Bu ya. Ya, pengembangan. Kuanti dan kuali. Bisa kuanti kuali kalau pengembangan, mix method. Kalau tadi kuanti lamanya di bab 1, bab 2, bab 3 katanya dengan tadi. Ya. Tapi kalau pengembangan itu, Bu, titik poinnya, kesusahannya itu di mana? Pengembangan kesusahannya kalau nggak dikerjain aja sih. Tiga-tiganya juga sama. Soalnya saya seneng IT, jadi kepingin membuat yang kayak itu tadi maunya pakai barcode, jadi bukunya itu ada barcode-nya, terus ada materinya, ada soalnya, ya. Kok susah. Ya ke pengembangan aja, Bu, kalau gitu itu bagus loh, Bu, kalau memang jadi bukunya, ya bisa jadi bisa jadi hak paten tuh, Bu, buat Unikama, ya. Iya, Bu. Ya. Gitu. Jadi silakan. Referensinya aja. Ya, tinggal dicari referensinya. Kan kalau referensi tentang pembuatan buku digital banyak ya. Kemudian tentang pembelajaran jarak jauh yang menyenangkan juga banyak. Kalau Ibu baca jurnal-jurnal yang terkait pembelajaran jarak jauh yang menyenangkan itu banyak dari luar negeri, itu bisa digunakan.
Ya, cuman memang permasalahannya adalah sama seperti saya juga agak-agak kalau udah dikasih bahasa Inggris itu udah langsung males ya bacanya, tapi ternyata enggak sih kalau udah dibiasakan ya. Google Translate. Ya, ada Google Translate. Google Translate sekarang udah hebat kok. Ya udah cukup baik untuk ini sudah diakui oleh ahli-ahli bahasa, penerjemah bahasa selama apa? Selama yang kita translate itu bahasanya efektif. Ya. Jadi kalau misalnya kita bikin bahasa Indonesia itu SPOK, pasti dia akan diterjemahkan dengan baik. Tapi kalau bahasa Indonesianya ngalor ngidul, Google-nya juga bingung gitu kan, apa yang akan saya terjemahkan gitu. Jadi efektifkan kalimat yang kita buat. Gitu. Yang saya ambil cuma apa di tema 7 IPS-nya itu cuma peristiwa setelah kemerdekaan itu apa sudah cukup materinya atau harus lebih banyak materi atau hanya itu? Sementara cukup Bu untuk pilot project. Kalau untuk pilot project cukup. Nanti kan bisa setelah ini berhasil dan bisa digunakan dengan baik, itu Ibu bisa mengembangkan materi yang lain. Karena kan materi itu hanya sebagai sarana saja, wadahnya saja ya untuk Ibu membuat buku digital. Tetapi yang intinya adalah pembuatan buku digitalnya. Kalau Ibu kebanyakan materi malah takutnya kelamaan. Kecuali kalau Ibu mau penelitiannya 3 tahun. Ya, materi kelas 7 semuanya didigitalkan gitu. Tapi kan kita juga Kaprodi itu berharap bahwa semua lulusan tepat waktu, karena kalau lulusan tepat waktu akreditasinya juga akan menjadi baik. Kalau akreditasinya menjadi baik, dampaknya terhadap Bapak Ibu juga gitu. Ya. Ya, Bu, terima kasih banyak. Sama-sama. Ada lagi? Sepertinya sudah ya, Bu ya. Ya. Pertanyaannya. Oke, sepertinya sudah semua, Bu Oke. Ya, mangga. Baik, saya kembalikan dulu ke Ibu sebagai moderator. Iya, baik. Bu Oke, terima kasih banyak pencerahannya, lumayan yang kita bisa dapatkan dari Ibu, khususnya mahasiswa pendidikan IPS yang saat ini sedang menulis karya ilmiahnya. Masih ada beberapa menit waktu yang kita bisa manfaatkan. Bu Oke, untuk minggu depan mungkin ada pesan kepada mahasiswa, kira-kira hal apa yang perlu disiapkan untuk perkuliahan ini yang awal, minggu depan yang akhir. Kita kan ketemu lagi tanggal 28 ya, Bu? Iya. Saya minta dengan sangat ya, walaupun hanya bertemu 2 kali ya. Iya. Tapi tak kenal maka tak sayang. Mudah-mudahan apa yang saya ungkapkan kepada teman-teman di sini memberikan satu motivasi yang memberikan semangat gitu ya. Nah, mumpung semangat, coba dibikin hari ini. Saya hanya memberi waktu pada Bapak Ibu minggu depan tanggal 28 ya, enggak, tanggal 20 semua. Saya minta latar belakang dan rumusan masalah serta metode saja dulu. Jangan memakai dulu bab 2-nya. Bab 1 dan bab 3. Ya, bab 1 dan bab 3 coba Bapak Ibu buat sebisa mungkin dengan nanti menggunakan pola-pola yang tadi nanti akan saya share kepada Bu Rini. Kalau Bapak Ibu ada pertanyaan, silahkan dia bisa via WA saya. Hanya mohon maaf kalau misalnya saya jawab tidak. Kalau orang Sunda bilang poktorolong ya, poktorolong itu begitu Ibu bertanya harus langsung saya jawab, mungkin tidak seperti itu. Tapi akan saya usahakan untuk menjawab apa-apa yang sudah Bapak Ibu berikan. 1 minggu saya pikir cukup ya, bisa dikerjakan ya. Saya pikir cukup 1 minggu. Kenapa? Agar nanti tanggal 28 saya ingin membahas satu persatu Bu Nini kalau diperbolehkan. Bukan berarti lebih baik dari dosen-dosen di Unifama. Saya yakin dosen-dosen di Unifama sudah luar biasa. Tapi paling tidak ada gambaran yang begini. Kadang-kadang dosen itu kalau memang kita sudah menggambarkan permasalahannya dengan baik, yakin, oh iya ini bisa diteliti. Asal mahasiswanya yakin. Tapi kalau misalnya kita tanya, ini masalahnya apa? Saya juga sebetulnya bingung sih, Pak. Udahlah mendingan nanti aja lagi dibahasnya kan gitu. Ya, jadi 1 minggu, kemudian nanti tanggal 28-nya kita ketemu lagi, kita akan membahas. Sehingga kalau misalnya kira-kira bahasannya itu sudah cukup tepat ya, saya bilang cukup tepat karena apa? Karena itu tadi, selera juga berbeda. Selera saya, selera Bu Nini, selera dosen-dosen yang lain itu akan berbeda satu sama lain. Tergantung dari apa yang pernah kita kerjakan, apa yang pernah kita lakukan terhadap proposal itu. Tetapi
pola penulisan, teknik penulisan, gaya selingkung itu pasti akan sama karena ada pedomannya. Sehingga yang Bapak Ibu lakukan sekarang adalah sok semangat ya, semangat untuk menulis. Pokoknya targetkan yang harus selesai semester ini siapa aja, berapa orang harus selesai. Banyak kok mahasiswa saya yang 3 bulan sampai 5 bulan itu selesai penelitiannya. Tapi itu dengan paksaan sih, dengan paksaan tuh ya saya yang terus-terusan, ayo udah nyampe mana, ayo udah nyampe mana. Tapi kan ya itu tadi budak kolot ya, anak tua gitu ya, budak kolot itu anak yang sudah tua, kan kalau dibegitukan malah semakin males gitu. Jadi mendingan muncul dari diri sendiri bahwa oke, pokoknya saya semangat. Pokoknya mah ini bulan apa? Februari ya. Pokoknya mah saya habis Lebaran, begitu saya memberikan kartu ucapan selamat Lebaran harus sudah ada MPD-nya. Nah, itu kan menjadi motivasi gitu ya. Gimana caranya memberikan motivasi pada diri sendiri aja dulu gitu ya, pada diri sendiri, dan motivasi mah nggak akan bisa didapatkan dari orang lain sebetulnya. Orang lain mah hanya bilang, tapi kan yang merasakan adalah diri sendiri. Itu mungkin Ibu Ninik. Oke. Baik, Bu Oke, saya rasa saat ini masih kurang lebih 80 peserta hadir dan mendengarkan begitu ya. Jadi rasanya semuanya juga bisa mendengarkan apa yang telah disampaikan oleh Bu Oke. Harapannya semoga semuanya segera sukses, selesai tepat waktu, dan hasilnya bagus kan begitu. Jadi ini bentuk stimulus, bentuk support yang telah diberikan Bu Oke untuk mahasiswa kami. Terima kasih banyak. Semoga para mahasiswa yang hari ini juga hadir, ataupun yang tidak berkesempatan hadir di saat ini, betul-betul bisa menindaklanjuti apa yang telah disampaikan. Tadi yang telah disampaikan, perkuat latar belakangnya dan metodenya gitu ya, untuk disiapkan dengan baik. Masih ada waktu kurang lebih 2 minggu, sehingga 28 nanti Ibu Oke akan menindaklanjuti dari progres Bapak Ibu semuanya. Begitu ya Bu Oke. Sebelum kita akhiri, Bu Oke, biarlah Bu Ivana ada ya untuk sedikit memberikan garis besar apa yang telah disampaikan Bu Oke untuk pengingat kita semuanya yang hadir di siang hari ini, walaupun Bu Oke juga akan menyampaikan materi kepada kita. Silakan Bu Ivana. Bisa mohon maaf sebentar Bu Dokter. Oh, ya Pak Wirahman, masih ada yang mau ditanyakan? Untuk pengirimannya lewat apa, Bu? Pengiriman bisa via email saja biar terdokumentasi dengan baik, ya via email. Atau misalnya sudah tidak tahan dan emailnya sedang tidak bisa dibuka, via WA saya saja. Tadi nomornya nanti di-share oleh nomor dan email saya nanti di-share oleh Bu Ninik ya. Tadi ada di biodata saya, mungkin itu bisa dilihat di sana. Itu nomor aktif ya, nomor aktif yang memang saya punya. Atau kalau misalnya boleh Bu Ninik, kalau misalnya boleh silakan dibikin grup, nanti saya masukkan ke grup itu. Jadi biar tidak tercecer satu-satu. Jadi biar nanti komentar saya itu bisa didengarkan juga oleh teman-teman yang lain di grup itu. Oh, yeah. Ya, baik Bu Oke. Baik Bapak Ibu semuanya, waktu kita akan berakhir. Sebelum berakhir, kita dengarkan notulen yang akan singkat disampaikan Bu Yuli Ivana Sari selaku DKM Prodi Pendidikan IPS. Monggo katuran Bu. Terima kasih untuk waktunya dari Kaprodi sekaligus moderator. Saya juga ucapkan terima kasih pada Dr. Hudia Rahma selaku pemateri pada siang hari ini. Sangat banyak ilmu yang sudah diberikan kepada mahasiswa kami S2 PIPS, dan yang perlu saya garis bawahi pada pertemuan siang hari ini, karena kebetulan saya juga baru selesai studi, jadi saya baru selesai menyelesaikan S3 saya. Jadi mungkin juga apa yang dikatakan oleh Bu Ria tadi menurut saya itu pasnya. Bu Ria tadi mengatakan bahwa tantangan menulis itu sebenarnya itu dari diri kita sendiri yang paling besar. Apalagi Bapak Ibu untuk mahasiswa S2 IPS itu rata-rata
mahasiswa yang lagi bekerja dan mahasiswa yang sudah berkeluarga. Itu sama seperti yang saya alami ketika saya studi. Yang penting kalau Bapak Ibu semuanya mau mengerjakan, saya yakin kita akan bisa sukses bersama. Sehingga apa yang diharapkan oleh Kaprodi kita, Bu Dr. Nini Indawati, akan menuju akreditasi S2 IPS yang memang maksimal. Kemudian yang kedua, saya tadi juga tertarik dengan apa yang dikatakan Bu Buria. Menjadi guru IPS itu harus sering piknik dan banyak melakukan literasi. Kebetulan saya ini basic saya geografi, Bu Buria. Jadi geografi sama IPS ini kita satu rumpun, sama. Kalau menjadi guru geografi juga harus sering jalan-jalan. Karena kita tidak mungkin menceritakan gunung, kita tidak mungkin menceritakan kawah, sungai, itu dengan abstrak. Tapi kita sebagai guru harus mengetahuinya, baru bisa menceritakannya kepada anak didik kita. Kemudian tips dan trik menulis yang disampaikan Bu Huria tadi juga menurut saya itu juga perlu kita renungkan bersama-sama, karena yang pertama yang tadi Bu Huria sampaikan itu adalah tolong baca buku pedoman. Ketika saya membimbing mahasiswa saya S1, itu juga seringkali kalau mahasiswa itu tidak membaca buku pedoman, kita sebagai pembimbing ini seolah-olah tidak langsung masuk ke teknis konten isi, tapi kita baca dulu, kita menyamakan persepsi menulis dulu. Nah, itu nanti akan lama dalam hal-hal teknis penulisan. Yang kedua, literasi. Literasi ini sangat penting. Baca jurnal sebanyak-banyaknya. Tadi yang sudah disampaikan Bu Bria. Kalau untuk S2 paling tidak membaca 20 sampai 30 jurnal, baik itu jurnal nasional maupun jurnal internasional. Sebenarnya Bapak Ibu, semua itu akan terasa mudah kalau kita bisa melakukannya secara konsisten. Misalnya Bapak Ibu mahasiswa bisa melakukan 1 hari 1 jurnal, 1 day 1 paper. Jadi 1 hari kita menelaah 1 jurnal. Nah, 1 bulan kita akan sudah mendapatkan 30 jurnal. Itu dulu yang saya terapkan ketika saya menyelesaikan studi. Jadi 1 day 1 paper. Bagaimana caranya? Kita setiap hari ini jangan terlewatkan. Kita harus tetap konsisten menulis. Berikutnya yang disampaikan oleh Bu Ria tadi juga bagaimana penguatan kita di pendahuluan. Karena pendahuluan itu, kalau pendahuluan tulisan kita bagus, nanti ketika kita menuliskan dalam bentuk jurnal, nah itu nanti jurnal kita akan diterima oleh jurnal-jurnal yang memiliki kaliber yang bagus juga. Kemudian desain rancangan penelitian juga harus disesuaikan. Oleh karena itu, Bapak Ibu mahasiswa S2 juga harus banyak membaca desain penelitian, baik itu kualitatif, kuantitatif, maupun metode. Berikutnya juga yang tak kalah penting dari apa yang disampaikan oleh Bu Dia hari ini, bahwa setelah kita merevisi, setelah kita menemui dosen, jangan lama-lama kita bawa proposal itu. Tapi kita harus segera merevisi dan segera menemui Bapak Ibu dosen kembali. Karena kalau kita lama, kemudian baru datang setelah 3 bulan maupun 2 bulan, Bapak Ibu dosen akan lupa, dan mahasiswa, kita sebagai mahasiswa juga akan lama juga studi kita. Sehingga apa yang sudah disampaikan oleh Bu Bria tadi, selain motivasi untuk kita semuanya, supaya giat menulis, juga ilmu tentang menulis. Saya kira notulensi dari saya seperti itu. Semoga Bu Huria bisa
kembali memberikan kita pencerahan pada tanggal 28, dan semoga kita semuanya juga sehat sehingga apa yang sudah di PR dari Bu Ria tadi bisa kita kerjakan, membuat proposal dan kita konsultasi ke Bu Ria pada tanggal 28. Saya kira itu Bu Dr. Nini Indawati selaku Kapolri, dan salam kenal juga dari saya Bu Ria. Salam kenal Bu terima kasih. Oke, itu saja Bu. Terima kasih. Baik, Dr. Yuli Ivana yang telah menyampaikan usulan terkait kegiatan kuliah tambahan di siang hari ini. Terima kasih banyak kepada Bu Dr. Huria Rahmat MPD. Dan sebagai penutup, Bapak Ibu, mari kita berdoa bersama-sama menurut keyakinan kita masing-masing. Kita bersyukur bahwa acara ini telah berjalan dengan baik, walaupun mohon maaf tadi ada kendala teknis yang tidak disengaja, tapi itu bukan merupakan suatu hambatan bagi kita semuanya. Kita tetap semangat bahwa apa yang kita peroleh ini tentu saja memberikan gizi atau asupan bagi para mahasiswa di dalam menulis nanti. Semoga semakin giat, semakin cepat selesai dan hasilnya memuaskan. Mari Bapak Ibu kita berdoa bersama-sama dulu sebelum berakhir menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai, doa selesai. Rasa hormat dan terima kasih kami haturkan kepada Ibu Dr. Huria Rahmat MPD, kepada Ibu Direktur yang membersamai kita semua di siang hari ini, kepada para dosen, tak lupa sahabat dari UHAMKA Pak Rudi yang selalu memotivasi, luar biasa beliau, para peserta mahasiswa pendidikan IPS, mohon jangan kendor ya, bahwa ini belum berakhir, ini merupakan awal untuk sesuatu yang lebih baik bagi kita semuanya. Sampai ketemu kita di 2 minggu lagi, jangan lupa PR yang tadi telah disampaikan, nanti kita siapkan seperti apa yang disampaikan Bu Oke tadi, akan kita buat grup, biar komunikasi ada di sana, materi ya, email ataupun WA mungkin sudah terwadai di grup, sehingga komunikasinya lebih enak di sana. Saya rasa itu saja, terima kasih sekali lagi Bu Oke dan Bapak Ibu semuanya. Dengan demikian kuliah tamu kita di siang hari ini kita akhiri, sampai ketemu 2 minggu lagi di hari Minggu tanggal 28 Februari 2021. Terima kasih juga kepada teman-teman dari tim IT, staf yang juga selalu melengkapi kita juga di setiap kegiatan perkuliahan ini. Terima kasih semuanya, salam sehat Bapak Ibu, sampai ketemu lagi. Terima kasih. Terima kasih kembali.